Yesus telah sampaikan kepada muridnya pertama kali? Sudah disampaikan atau belum? Menurut saudari? Diulang bang, diulang pelan-pelan. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya, dan mereka menerima bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13:14 ini telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Oh, oke. Ya atau belum? Fokus di sini ya bang, di Iya. ayat 8 ya bang. Aku baca Iya. boleh kah? Wah, silakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nah ini perkataan Yesus ya, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini harus hati-hati nih di sini bang, aku menanggapinya bang, serius. Iya, silakan. Tadi abang masih bertanya apakah firman itu sudah disampaikan begitu. Iya, apakah Yohanes 13:13 ini dan nomor 14 ini termasuk dari segala firman tersebut yang Yesus telah sampaikan ke muridnya? Termasuk atau tidak? Termasuklah, termasuk. Termasuk. Oke. Kalau termasuk, ternyata cakupan data-data itu justru muridnya percaya dia utusan. Iya, percaya. Emang Yesus itu percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Percaya. Utusan Allah. Sedangkan saudari tadi percaya Yesus adalah Tuhan. Ini skenario bang, skenario. Sebelum saya maksudnya gini, saudariku. Skenario Tuhan nih bang. Maksudnya gini, saudari hanya mencomot. Mencomot Yohanes 1, Yohanes 13:14 sehingga Yesus Tuhan. Sedangkan murid-muridnya semua firman yang Yesus sampaikan melahirkan keadaan murid hanya sampai pada level Yesus Rasul. Coba. Sedangkan lebih lanjut, dengarkan saya. Pelan-pelan, dengarkan saya. Kalau kita melihat dari Yohanes 13 nomor 13, ada dua hal yang perlu kita pahami dengan ilmu. Yang pertama, lontaran yang keluar dari mulut Yesus ini, bahasa Ibranika, bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Indonesia. Ternyata dia menggunakan bahasa Aramaik. Kalau dia menggunakan bahasa Aramaik, maka yang terlontar dari mulutnya adalah Rabam wa Maran. Bukan Rabam wa Alaha. Tetapi Rabam wa Maran. Apa itu? Guru dan Tuan. Kalau dia menggunakan bahasa Yunani, berarti dia hanya mengatakan kurios. Bukan kurios. Kalau dia ibarat menggunakan bahasa Indonesia, ternyata dia Tuan. Bukan Tuhan. Orang Indonesia, Tuan dan Tuhan, itu punya nilai yang sangat berbeda laksana langit dan bumi. Tuan Suma, Tuhan Suma, punya nilai yang sangat luar biasa, jauh berbeda. Antara Khalik dan makhluk. Ciptaan dan pencipta. Nah, Yesus dengan bangganya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuan. Dan katamu itu tepat sebab memang aku ini adalah guru dan Tuan. Nomor 14-nya, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh kakimu. Artinya apa? Kenapa kemudian semua murid menerima Yesus sebagai rasul? Kenapa? Karena Yohanes 13:13 dan nomor 14 ketika sampai kepada mereka tidak sampai dalam bahasa Indonesia, tetapi sampai dalam bahasa Aram atau sampai dalam bahasa Yunani yang hanyalah Tuhan, bukan Alaha, bukan kemudian Theos. Maka murid-murid semuanya percaya bahwa Yesus hanya rasul. Keadaan kemudian berganti. Masa kemudian bergulir, muncul Katolik, muncul Kristen, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, keluar daripada koridor pengajaran Yesus dan muridnya. Apa itu? Yesus menjadi Tuhan. Oh, ternyata karena kata Theos itu yang dipakai, kata Allah itu yang dipakai
menggantikan yang harusnya adalah Maran dan Alaha. Nah ini pengetahuan. Tapi tergantung kepada saudari saya. Karena saya belum pernah melihat kemudian adanya sinkronisasi antara mata rantai pengajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengukuhkan hukum Torah dengan ajaran Kristen. Makanya 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah seia sekata dalam konsep Tuhan. Tidak pernah seia sekata dalam konsep berkitab suci. Padahal konon ceritanya kitab suci orang Kristen itu adalah kitab suci orang Yahudi. Menurut pengakuan saudara Kristen. Tapi apa yang terjadi? Rumah ibadahnya beda, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, hari ibadahnya beda, menu makanannya beda. Lalu yang bisa ditarik sebagai benang merah dari pengajaran Yesus yang mana? Murid-muridnya semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua yang menyebabkan murid percaya adalah Yohanes 13, 14 ini. Tapi itu ternyata menjadi uraian yang berbeda ketika yang mengimaninya adalah orang Kristen. Seketika Yesus menjadi Tuhan, seketika Yesus menjadi pencipta. Sedangkan Yesus menurut Yesus dan Yesus menurut muridnya, dia hanya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan. Aduh, yang abang ragukan apa bang? Yesus bukan Tuhan begitu? Gini, saudaraku, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya kita percaya. Kan gitu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, dan setelah aku menyampaikan segala firman itu, mereka muridku tahu benar-benar, mereka muridku tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Sampai pada level percaya. Kesitis. Percaya, yakin, beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya kira begini, saudari, semua nabi yang kita imani, baik orang-orang saudara kita dari Yahudi, nabi itu mengajarkan keselamatan. Nabi itu mengajarkan hidup kekal. Nah, di luar daripada itu, Yesus memberikan hadiah oleh-oleh kepada kita nih. Apa itu? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang kita harus kenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan satu, dua. Wajib dua. Yang pertama, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel, yang mengantarkan Bani Israel sesat ini kembali kepada hukum Torah. Ini harus dua. Jangan kenal satu, tapi dua. Satu dikenal sebagai Tuhan, satu dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen justru mengenalnya satu. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal engkau dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ini poin 30 detik terakhir. Iya, Bang. Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan begini di dalam pengajaran beliau. Dia katakan bahwasanya aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan mengikuti, berarti Yesus yang harus dijadikan sebagai sandaran, bukan bapak-bapak gereja. Bukan orang yang menemukan ajaran Protestan pertama kali. Tapi Yesus. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Mereka mengikuti, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, maka muridku bertauhid. Ketika aku bertaurat, muridku bertaurat. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku mengharamkan babi, muridku mengharamkan babi. Ketika aku sabat, muridku juga wajib sabat. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, itu dia. Adakah Yesus menyembah anak Maria?
Ya, coba jadi gini Bang, yang aku pahami Silakan. begini ya, yang aku pahami begini. Firman Tuhan di kitab Wahyu yang 22 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Aku ini Yesus ini maksud aku adalah Alfa, ini Yesus aku ini, dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, keep ini kita pahami bahwa Yesus berkata dia adalah yang awal. Dan sebelum dunia ini dijadikan, dia pun sudah ada. Lalu kita sandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 Bang. Ya kan? Iya. Pada mula kok pada mulanya adalah firman. Pada Yohanes. enggak, Kejadian 1 Bang, Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi kita kembali lagi flashback ke Wahyu 23 ayat 13. Aku adalah yang Alfa dan Omega. Mungkinkah ada ciptaannya? Ciptaannya kan berarti bumi kan Bang. Mungkinkah ada ciptaannya kalau tidak ada penciptanya? Nah, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah yang awal dan yang akhir menciptakan. Di mana Yesus di situ? Dan bumi. Kata Yesus belum diperkenalkannya. Kata Allah pun bukan nama. Nama Allah itu bukan nama. Sama di orang Arab, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kembali lagi, jangan diinterupsi dulu ya Bang, jangan di-cut dulu ya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa Allah itu ada? Atau bagaimana manusia mengetahui sekiranya tidak ada kitab ini ditulis? Pasti bertanya-tanya. Untunglah kitab ini ditulis, bahwa ada yang diciptakan oleh Musa ditulis ya. Saya yakin Musa ini tidak lahir di zaman Adam, tetapi ketika Musa naik ke Gunung Horeb bersama Tuhan di sana 40 hari lamanya. Ya. Sebelum naik 40 hari 1 minggu dia menguduskan dirinya di bawah kaki gunung itu. Coba kita bayangkan 40 hari 40 malam perbincangan, mungkin udah banyak buku kalau dicatat atau dibuat ya. Itu. Oke. Kemudian sebentar Bang, di kitab Yesaya, sebentar, Yesaya yang Yesaya mana Yesaya? 52, Bukan Bang, itu 52 tuh 43, yang 44 Bang, 44. Yesaya 10, 4 11. tidak Bang, itu 6. Jangan buru-buru Bang. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kembali lagi, yang Alfa dan Omega. Yang saya pahami seperti itu. Nah, belum lagi Bang, punten Bang, satu lagi. Silakan. Kembali ke penyataan. Allah menyatakan dirinya dengan 2 cara, yaitu secara umum. Nah, secara umum ini dia menyatakan dirinya dengan ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, yang dia memperkenalkan dan menciptakan Adam dan Hawa juga. Berarti itu penyataan secara umum. Lalu Allah memperkenalkan dirinya juga secara khusus. Secara khusus ini ya, karena sudah itu jauh sebelum ribuan tahun lah setelah penciptaan dia menyatakan dirinya lagi menjadi manusia di dalam diri Yesus itu secara khusus. Maka dikatakan, ajarlah mereka, didiklah barang siapa yang percaya. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Oke, baik. Yang pertama, sebelum saya menanggapi ini, saya mau tanya kepada saudari saya, apakah buku Wahyu termasuk firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dalam Yohanes 17 ayat 4? Bang,
puluhan tahun, belasan tahun yang lalu ya, belasan tahun lah katakan. Aku pun kayak gini bang, bertanya-tanya kayak Ya, tunggu. kebanyakan orang. Dijawab aja. Iya, Apakah kitab Wahyu ini, Alfa Omega ini, itu bagian daripada ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Yang tadi di Yohanes 17, segala firman telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya, mereka percaya engkau telah mengutus aku. Apakah kitab Wahyu ini bagian daripada segala firman tersebut? Maksud saya, apakah Yesus sudah mengajarkan Alfa Omega ini kepada murid-muridnya pada waktu itu? Atau muncul belakangan? Menurut Mbak? Kayaknya Yesus sudah ngucapin deh, cuman aku lupa di mana ayat itu bang. Yesus sudah mengucapin bahwa dia Alfa dan Omega. Kayaknya sih udah ngucapin gitu. Oke. Anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu. Bahwa Yesus sudah mengucapkan Alfa dan Omega. Tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengarkan dariku, itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, berarti itu bukan ucapanku, itu ucapan dia yang aku sampaikan. Mana buktinya? Mari kita lihat dari Wahyu 1 yang ibu ambil sendiri, yang saudari saya ambil. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes di dalam Wahyu 1 nih? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya. Bukan ucapan dia sendiri. Berarti rujukan daripada Wahyu 1 nomor 18 itu adalah yang saudari saya baca. Yesaya 44 nomor 6 atau Yesaya 52 nomor 53. Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Rison, terdahulu, Akharon, yang terkemudian. Sedangkan Alfa itu bukan artinya adalah awal. Bukan awal artinya. Kalau kita dalam bahasa Yunani, awal itu prota. Dan akhir bukan artinya omega. Akhir dalam bahasa Yunani artinya argotera. Bang, hanya penerjemah yang menambahkan kemudian, saudari saya. Sedangkan di dalam Wahyu 1 nomor 18, nomor 19, setelah dia mengatakan, jangan takut, akulah awal, akulah akhir. Padahal di situ dia katakan, akulah A, akulah O. Arke, dan telos. Kalau dikatakan awal dan akhir. Nah, sedangkan nomor 18-nya di Wahyu 1 ini dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati. Ini perkataan Yesus katanya, aku telah mati, sedangkan Tuhan yang benar di dalam ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus dihidupkan, dimatikan. Bang, jadi gimana nih? Ya, silakan. Nanti, silakan. Karena semua yang abang sampaikan itu sebenarnya itu butuh respon. Jadi akan terlewatkan kalau abang terus silakan. Oke, sip. Silakan. Diinterupsi aja. Nanti kan tadi kan abang bilang aku buka kitab Wahyu itu yang mengatakan Alfa dan Omega, lalu abang kaitkan lagi tadi dengan Yesaya 44 ayat 6 yang terdahulu dan yang terkemudian. Terus tadi bahasa Arabnya apa bang? Itu bahasa Ibrani. Kebetulan ada pekarnya di sini. Iya, itu ucapan yang ada di Yesaya. Rison, Akharon, tuh. Rison, Fa'ani Akharon. Yang maha terdahulu dan yang maha akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pemahaman saya ini makna sinonim bang, makna yang sama, makna yang sama, sinonim, tidak antonim atau tidak berlawanan kata. Oke. Yang aku pahami ya. Nah, interupsi dulu ya.
Gantian kita menginstruksi nih. Sekarang kalau dalam bahasa Yunani alfa itu artinya apa alfa itu? Yang awal, Bang. Awal. Oh, bukan. Alfa itu huruf pertama A, Alef, alfa. Alef. Itu kan huruf, itu kan masalah huruf. Begitu loh. Tapi kan bukan kita bicara tidak huruf, tetapi bicara ayat Alkitab. Jangan disamakan huruf-huruf alfa, beta, jangan disamakan. Akulah alfa, akulah A. Alfa itu tak punya arti. Ya mungkin gini juga Bang Juma, karena tadi dikatakan abang yang satu itu memang huruf A, ya kalau di huruf Ibrani itu alfa itu huruf A. Mungkin ya begitulah cara orang menyusun kalimat dengan segala gaya bahasanya gitu loh Bang. Nggak bisa terus, kita paksakan Bang, karena kita punya pemikiran yang berbeda cara menyusun kalimat. Orang politik akan berbeda penyampaiannya ketika disuruh mendefinisikan. Coba definisikan tentang apalah apa ya kita bilang ya satu benda lah, gelas lah. Gelas mungkin orang ahli keramik beda lagi menyebutkannya. Gelas dari kaca. Nah, fungsinya untuk ini, warnanya tidak ada bening. Lalu nanti orang seni beda lagi. Gelas itu dibuat dari keramik yang diukir-ukir, jadi nggak sama Bang. Itu loh cara. Enggak, maksudnya gini loh. Apa? Di situ kan bahasa Yunani, Mbak, saudariku. Jadi kalau menggunakan bahasa Yunani, alfa itu tak ada artinya. Kalau dikatakan awal kan, awal itu kan artinya arke dalam bahasa Yunani. Tadi kembali lagi. Pak Ted, alfa itu huruf pertama dalam Yunani, Mbak. Buka kitab tuh kan pakai bisa kan di internet, di Google, Wahyu 22 ayat 13 loh. Iya, tahu kita. Tahu di situ tertulis alfa. Iya, tapi Bang. Dijelasin lagi Bang berikutnya Bang. Begini Bang, Abang denger dulu ya Bang. Aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Ini saja sudah mengandung empat kata yang berbeda tetapi maknanya sama. Yang pertama lalu dengan yang awal dipasangkan, yang terkemudian lalu dengan yang akhir. Lalu kata abang tadi Ted, itu huruf alfa itu huruf A. Nah huruf A kalau di huruf bahasa Indonesia alfabet huruf awal kan, huruf pertama kan. Nah kita udah kita turuti begitu, kita perluas cakrawala kita. Oke, saya ngikut. Yesus yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Oke. Sekarang bisakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu dia, makanya aku bilang karena dia Allah, maka dia mengatakannya seperti itu. Logika enggak? Logika Bang, logikanya apa? Nah sekarang apa Bang? Gini, Yesus berkata aku, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku sampaikan adalah yang diperintahkan. Firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada ucapan Yesus sekalipun, wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi yang mengutus Dia itulah yang Tuhan. Sama seperti Nabi Musa mengucapkan kemudian kepada umatnya dalam Al-Quran, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan di atas langit dan di bawah bumi selain aku, maka sembahlah aku. Itu kata Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Bani Israel menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena dia, Nabi Musa, hanyalah penyampai firman. Nah, Yesus ini apa? Dia penyampai firman, bukan Tuhan. Jadi sebagai penyampai firman, apapun yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Makanya murid-muridnya percaya dia hanya utusan. Muncul Kristen, melepaskan kemudian pengakuan Yesus, malah menjadikan Yesus Tuhan karena pengakuan itu. Kalau ini yang dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian.
Lalu kemudian yang awal dan yang akhir. Ditambahi lagi, yang tak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha kuasa, akulah yang pencipta, akulah yang mengadakan segala sesuatunya. Tidak ada Tuhan selain aku. Ditambahi lagi yang lebih hebat sekalipun. Bagi orang yang berakal, tidak akan pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Yesus sedang membacakan firman Tuhannya. Makanya muridnya mengakui dan percaya dia utusan. Karena apa yang keluar dari mulutnya, itu semua adalah ucapan. Bahkan Wahyu 1 nih. Wahyu 1 aja nih, jelas sekali loh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kurang apa lagi? Berarti Yesus menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu, menerima ilham itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Mari kita lihat di dalam pengakuan Yesus lagi nih. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sedikit lagi, 30 detik insya Allah. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kenapa Musa mengaku aku mengutus aku kepadamu? Ya Esri, kenapa? Karena Musa sebagai penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 pada saat Yesus ingin dilempari batu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Nah sama. Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega, akulah pertama, akulah yang terakhir. Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang harus disampaikan. Saya kira begitu, Saudari Ted. Ya, saya kembalikan kepada saudari yang beriman dan imannya katanya bertumbuh dengan pengetahuan. Silakan. Ya, ini masih sulit ya. Aku nggak mau bicarakan sekarang ya, Bang. Jadi itu semuanya kembali aja diingat bahwa penyataan dirinya, karyanya untuk menyelamatkan. Mengapa dikatakan begitu besar pengorbanan? Inilah suatu skenario gitu loh. Sedangkan dia tidak mengaku dia Tuhan, masa bayinya saja dalam dia baru lahir. Dunia sudah tidak menginginkannya, apalagi ketika dia langsung memperkenalkan dirinya kepada orang lain, aku adalah Tuhan yang ingin untuk gini. Wah, yang berkuasa langsung membunuh dia, ya kan? Dan sampai setiap hari ketika mengajar, Yesus dicari-cari kesalahannya oleh orang Farisi sehingga dia tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan. Tetapi dia mengajar. Waktu Tuhan belum menjadi manusia, menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus, tidak ada kata kita ini memanggil Allah Bapa, tidak ada, dan selalu hamba, ya kan? Dasarnya. Tetapi ketika dia sudah ke dunia, dia mengajarkan. Jadi ada hubungan yang sangat erat sekali, seperti hubungan keluarga. Seperti hubungan keluarga kita dengan Tuhan, Bapa dan Anak. Siapa yang mengajarkan itu? Dia sendiri. Itu yang aku pahami, Bang. Oke, baik. Yang saya tangkap dari pernyataan saudari saya ini, ada kronologis, ada aturan main, ada tempo yang dimainkan oleh Tuhan untuk kemudian mengatakan dirinya Tuhan. Oke. Kalau itu yang menjadi pembenaran, Tuhan Anda nggak layak jadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan itu maha mengetahui. Sedangkan Tuhan Anda ketika datang, dia tidak maha mengetahui tentang manusia. Dia tidak tahu tentang kodrat manusia. Dia tidak memahami kemudian konsep kemanusiaan. Dia tidak tahu kemudian kekuatan berpikir manusia. Sehingga dia harus berpura-pura menjadi manusia. Dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai Tuhan. Ini tidak layak dituhankan. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau sampai Tuhan Anda datang dalam rupa manusia, hanya ada dua hal. Hanya ada dua hal. Bang Juma, interupsi dulu. Nah, terus ya Bang, maaf ya. Silakan.
Tuhan datang takut mengaku sebagai Tuhan. Oke. Ini apa? Bang, kan tadi aku Takut udah dibunuh, di sini. Jadi gini, pertama takut dilempari batu. betul Bang. Ini apa Tuhan? Jadi nanti visi misinya enggak disampaikan karena yang mau diselamatkan manusia karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Dia tidak bisa mengingkari apa yang sudah difirmankannya sejak semula. Berkembang biaklah, beranak cuculah. Mbak Ted, dan kuasailah pertanyaannya Tuhan mana yang takut dihajar batu gitu loh. Bukan, jadi kita Bang, untuk memecahkan suatu masalah harus kita ada ilustrasi, prolog. Enggak langsung ada kalanya up to the point. Ada, sometimes kita harus memberikan suatu cerita yang lain yang berhubungan. Begitu. Betul itu Ibu, beranak cuculah dan penuhilah bukan bumi, itu tidak benar. bisa Tuhan itu membinasakan. Lalu dia membinasakan. Tuhan itu maha tahu, betul. Justru karena maha tahuannya Bang Juma, makanya dia berperan seperti itu. Bagaimana ceritanya? Manusia Saya katakan begini. Kalau Yesus itu Tuhan, Iya. satu-satunya Tuhan yang gagal di dunia itu Tuhannya Anda. Di mana-mana Tuhan itu mengatakan dirinya Tuhan. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah Tuhan, dari sejak terbitnya matahari sampai terbitnya matahari, tak ada yang lain. Akulah Tuhan, itu baru Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan datang, cukluk, dia tidak mengakui dirinya Tuhan. Satu, dia lupa kalau dirinya Tuhan. Itu bahaya tuh. Betul lagi ya. Bang, betul Bang. Kalau kita berpikir secara akal sehat kita, akal budi kita, logika kita yang kita pakai, kita nggak bisa. Itulah saudariku, interupsi juga. Itulah saudariku, saya katakan Tuhan Anda gagal mengetahui daripada konsep manusia. Tuhan Anda nggak tahu konsep itu, sehingga akal tak mampu menelaah dirinya. Sedangkan yang dikatakan Tuhan, bayangkan aja tuh, perintahnya kemudian mengasihi Tuhan dengan akal. Nah, kasih kepada Tuhan dengan akal berarti kita harus mencakupi keadaan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Aku kasih salah satu contoh. Bang. Instruksi Bang Juma. Ini kenapa Iya, Tuhannya silakan. takut ngaku Tuhan, takut dilempari batu sih? Gagal dia, bukan Tuhan berarti. Bang Samudra 7 dikip dulu Bang, Abang nanti boleh nanya sama Bang Zuma ya. Nanti takut lupa. Silakan. Masalah logika ya, Iya, silakan. tentang Tuhan begitu. Ada yang dapat kita masuk akal kita. Tapi semua masuk akal kok. Masuk akal nggak ketika Tuhan membelah laut mati ya? Laut mati, Yes, tongkat Musa masuk akal. masuk akal. Masuk Bang. akal. karena pakai angin timur dan angin barat. Masuk akal. Karena dia Tuhan Iya. maka masuk akal. Tapi kalau Masuk dikatakan akal. Teti dapat membunuh membelah laut merah, nggak ada bantuan Tuhan, itu nggak masuk akal gitu loh. Iya. Jadi Iya. maksud aku gini loh Bang, tentang Tapi kalau Tuhan mati dibunuh makhluknya, akal mana yang mau terima itu? Nggak masuk akal. Gak masuk akal. Ini yang tidak masuk akal. Tuhan itu tidak pernah disentuh oleh kematian. Bayangkan aja Mbak Ted, pesawat nih, penumpang 200 orang, sementara melayang di udara ketinggian 3000 kaki, pilotnya berubah menjadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? pilot. Ini seorang pilot yang mengoperasionalkan kemudian pesawat tiba-tiba berubah jadi ayam di atas. Betapa paniknya penumpang. Pilot kita berubah jadi ayam. Itu pesawat. Bayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini, miliaran planet yang ada di atas muka bumi ini, Tuhannya menjadi seenggot daging. Ya Allah ya Karim, akal kita kemana? Bang, interupsi Bang. Berkataan daging di sini bukan seperti kita beli daging sapi atau daging Nah, ayam. itu dalilnya seperti itu kok. Maksudnya Dan firman menjadi daging. tubuh kita ini, kita manusia ini terdiri dari daging dan darah, Bang.
Yesusnya maksudku. Dalam Yohanes 1 nomor 14, Tuhan Anda menjadi daging. Ya, bisa jadi contoh itu, bisa jadi bakso nanti. Tuhan tidak mungkin kayak begitu, saudari. Bang Zuma instruksi. Kalau Iya. Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhannya sudah nuzul menjadi manusia. Itu tidak lepas dari yang namanya lapar, yang namanya sakit, yang Ya, itulah namanya yang ingin terjadi. pipis. Itulah yang terjadi. Makanya saya katakan seorang pilot berubah, tiba-tiba naik pesawat ketinggian 3000, berubah menjadi ayam. Ini pramugari melihat, mana pilot kita berubah jadi ayam. Ayam tidak bisa mengoperasikan kemudian pesawat. Hancur. Yesus untuk menahan rasa ngantuk aja tak bisa. Menahan rasa lapar aja tak bisa. Mengetahui apa yang terjadi besok aja kagak bisa. Bahkan yang menyentuh jubahnya pun dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia mau? Alam semesta ini bukan koin. Bang, Gimana kalau- kita bisa menalar? Bang, kalau Yesus mengatakan siapa yang menyentuh jubahku kepada perempuan waktu itu, bukan dia tidak Pohon kurma. bukan dia tidak mengetahui loh, Bang. Dia nggak tahu kapan musim buah ara. Sekarang gini loh, mungkin abang juga kayak gitu, tahu tapi pura-pura nggak tahu, gitu Bang, bisa. Namanya juga Oh, nggak bisa. Berarti itulah tadi. Tuhan Anda pura-pura nggak tahu. Tuhan Anda pura-pura. Ini nggak bisa disandingkan dengan Tuhan. Nggak bisa. Bang, Instruksi sebentar, Mbak Ted. Pura-pura Mana bodoh. ada ya, mana ada Tuhan turun ke dunia, dia nggak berani ngakuin Tuhan. Takut disalib, takut dikamplengin sama itu tentara Romawi. Kan lucu. Mazmur 121 nomor 4. Sesungguhnya penjaga Israel tidak ngantuk dan tidak tertidur. Yesus Tidur di perahu. Amin, amin, ya, amin. Betul. bukan cuman tidur, dia jadi mayat. Gak apa-apa Bang, dikatakan seperti itu, tak apalah. Buka deh, buka Mbak Ted. Buka pikiran logikanya, buka. Bukan, deh, bukan. buka deh. Tadi kenapa saya mengajak saudari saya berbicara seperti ini? Tadi Anda mengatakan iman bertumbuh dengan pengetahuan. Ya, Kan itu. pengetahuan firman Tuhan Bang. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai skala prioritas nih tentang konsep bertuhan, lah, kemana kita pergi? Acuannya pasti orang-orang yang beragama. Kalau kami umat Islam nih, Al-Quran. Kalau saudara kan harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Gak bisa tidak. Anda nggak boleh melepaskan diri dari sana. Apa yang diterangkan Tuhan di sana tentang dirinya tidak serupa dengan makhluk. Sementara Yesus makhluk. Kolose 1:15, dialah awal dari segala ciptaan yang berupa makhluk, dia. Jadi, ya, kalau iman bertumbuh begitu saja, ya silakan aja. Bang, Silakan bertumbuh. Tapi endingnya pengajaran buah-buah pengajaran nabi palsu kan gitu. Bang, tadi mengenai Abang bilang bahasa asli ya Bang. Ya, Memang ya. Jadi memang kalau Al-Quran walaupun ada translatornya ke bahasa Indonesia, tulisan Arabnya juga ada, terus Latin Arabnya juga ada begitu. Nah itu ada satu keuntungan ya. Tetapi belum semua, tidak semua orang Muslim bisa baca itu, kecuali orang yang di arah sana ya. Jadi sama halnya dengan di Indonesia Bang. Jadi diterjemahkan itu supaya amanat agung Tuhan itu segera bisa terlaksana. Kalau diterjemahkan berarti harus terjemahannya yang benar, Mbak Ted. Kita berkata tidak benar dari sisi mana kita? Kecuali kalau aku jadi gini. ini aku tidak percaya ini bahasa Indonesia ini. Aku sendiri belum bisa bahasa Ibrani. Nanti kalau udah bisa baru Jadi- aku bisa. Seperti ini Mbak Ted, terjemahan itu tidak mewakili kandungan dari sebuah ayat. Jadi terjemahan itu peralihan bahasa saja. Dari kata asing menuju bahasa yang kita pakai. Itu peralihan bahasa. Tapi kandungannya itu tidak mewakili, terjemahan itu tidak mewakili. Maka untuk mengetahui konsep kandungan daripada ayat itu, kudu menggunakan disiplin ilmu. Betul. Kalau di kami nahwu sharaf, balaga, i'rab, tafsir dan seterusnya, termasuk terjemah, satu dari rangkaian disiplin tersebut.
Nah, Ya, sedangkan kalau di iman saudara, Hmm. cuman terjemahan saja. Begini Bang, aku cuma lupa ayatnya di mana ya. Sebenarnya dalam tulisan kitab suci bahasa Indonesia itu ada yang tidak perlu pemahaman yang dikaruniai oleh Tuhan sehingga kita bisa melapati, ya, melapati atau memaknai atau menafsirkan isi dari makna yang tersurat. Sebab ada dua makna dalam setiap belajar. Kalau saya loh ya Bang, ada makna tersirat yaitu yang jelas-jelas nyata ditulis. Tetapi ada makna tersirat itu di dalam batin saya, kolbu saya Bang, hati, jiwa saya, soul. Tidak semua orang punya itu. Kenapa tidak semua orang bisa memiliki? Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Aku lapar dan haus, lalu aku intim dengan Tuhan. Aku baca, lalu Tuhan menyampaikan kepadaku maknanya, memperbaharui pikiran aku, akal budi aku. Kalau orang malas-malas, Jujuran. Oke, kita jujur-jujuran, Mbak Tit. Apakah iman saudara itu menurut saudara ini sudah sejalan dengan akal? Jujur. Jangan mengkhianati akal, karena akal ini tidak akan pernah bisa kemudian dibohongi. Ini akal. Apakah iman, kepercayaan Mbak Tit itu sudah sejalan dengan akal yang Mbak Tit punya? Itu dulu. Kalau tidak sejalan, berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab atau buku yang saudari saya imani, berarti ini firman yang tidak berasal dari Sang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena yang tertulis di dalamnya tidak sinkron dengan akal manusia. Berarti Tuhan yang berfirman di dalam kitab saudari tidak mengetahui cakupan-cakupan akal pada diri ciptaannya. Sehingga firmannya bertentangan dengan akalnya. Sedangkan kalam Allah, artinya kalam Tuhan, firman Tuhan tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Karena kenapa? Yang dikatakan firman Tuhan itu adalah ide Tuhan. Ide Sang Maha Mengetahui yang menciptakan akal ini sendiri. Bagaimana mungkin kemudian dia menciptakan kalam firman yang bertentangan dengan ciptaannya yang satu, yaitu akal. Sehingga muncul akal-akalan. Karena firman yang kita imani sebagai firman Tuhan tidak nyambung dengan akal kita. Maka muncul konsep akal-akalan. Nah, sekarang jujur deh. Apakah iman saudari saya yang menyembah Yesus itu sudah masuk akal? Sudah tembus di kepala? Atau hanya di kalbu saja, hanya di hati? Pokoknya saya imani Yesus Tuhan. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal. Pokoknya hantam terus. Coba. Kalau itu yang terjadi, tidak ada sinkronisasi antara iman Anda dengan akal Anda. Satu, kitab Anda bukan berasal dari Tuhan. Dua, Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Itu aja. untuk pertanyaan saya tentang menanyakan apakah saya sudah menggunakan akal saya yang berkenan itu Yesus begitu, itu aku pikir pertanyaan retorik ya untuk sementara ya Bang. Artinya aku tidak Enggak. tidak jawab begitu. Gini saudaraku, ketika kita ke pasar memilih sesuatu yang akan kita beli, yang kita gunakan bukan iman, tapi akal kita. Dari rumah yang habis bahan di rumah itu adalah garam. Yang banyak bawang. Begitu sampai di pasar, bukan akal yang kita pakai, maka yang kita beli adalah bawang. Padahal di rumah banyak bawang, yang tidak ada adalah garam. Kita memilih sekolah, pasti akal. Kita memilih kemudian baju ketika ingin belanja, pakai akal. Kita melakukan apapun pakai akal. Kenapa giliran memilih Tuhan? Hal yang sangat fundamental, hal yang sangat krusial, hal yang sangat mendasar tentang keselamatan, justru akal yang dimatikan pada saat Tuhan yang kita pilih. Kita ada makanan di atas meja, ada racun,
ada bensin, ada oli, ada aqua. Yang kita pakai untuk menyelamatkan hidup kita ini adalah akal. Oh, ini bensin, ini racun, ini aqua, minum aqua. Tapi kenapa giliran bertuhan, akal dipensiunkan? Sebenarnya kita hidup ini tidak cukup hanya dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik perlakuan kita, baik lisan kita, ya. Kita tidak cukup Bang hanya menggunakan akal Bang, tetapi didampingi dengan budi, akal budi itu baru baik adanya dalam segala hal. Tidak hanya hal yang sifatnya tentang kebutuhan dunia, tetapi hal-hal yang ilahi kita pun harus memikirkan yang keilahian. Kita memakai akal dan budi kita, di mana kolbu kita, perasaan kita, batin kita untuk menimbang, memutuskan itu kita pakai, tidak cukup hanya akal. Kalau kita pakai akal itu hanya untuk matematika, belajar fisika, yang sifatnya numerik dan lain sebagainya, begitu Bang. Yang aku paham. Jadi kalau berbicara mengenai akal budi itu artinya akal dan akhlak. Iya. Bagaimana akhlak kita, attitude kita, perilaku kita kepada Tuhan. Masa Tuhan yang menciptakan kita kita setarakan dengan manusia? Masa Tuhan yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha hidup, maha perkasa, kita setarakan dengan makhluk yang gemeteran, ketakutan, keringatnya seperti bintik darah, cemas, lapar, dan seterusnya. Kita setarakan, berarti kita tidak berbudi, kita tidak berakhlak, kita tidak punya attitude kepada pencipta kita. Karena kita setarakan pencipta yang begitu maha suci dan maha tinggi dengan makhluk. Lagi-lagi saudari mengatakan akal budi. Akal budi itu artinya akal dan akhlak. Itu loh. Tapi ya ini hanya sekedar bincang-bincang karena tadi saya kaget aja. Iman bertumbuh dengan pengetahuan. Tapi pengetahuan tentang Tuhan kelihatannya hanya diselimuti oleh iman, doktrin dan dogma. Bukan pengetahuan murni, pure. Karena penjelasan-penjelasan para nabi pure. Dan juga konsep keadaan kita sebagai manusia. Karena yang dikatakan Tuhan itu pasti maha sempurna. Yang dikatakan Tuhan itu pasti bukan makhluk. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Aku adalah rasul, aku adalah utusan. Selesai. Betul itu. Yesus memang utusan. Yesus memang rasul. Dalam konsep pengakuan Yesus kepada pengikutnya. Dia utusan. Muncul Kristen kemudian menganggap Yesus Tuhan. Ilmunya dari mana? Oh, ternyata dari Petrus, dari Wahyu. Muncul pertanyaan, apakah kita Petrus, apakah kita Wahyu? Yesus sudah ajarkan pada saat itu? Kalau sudah, berarti di tahun 33, semua isi kitab Wahyu sudah disampaikan oleh Yesus. Apa mungkin kitab Wahyu setebal itu bisa selesai selama 3 tahun? Selama Yesus penginjilan. Ditambah lagi Wahyu 1, Wahyu 2, ditambah lagi Lukas 1, Markus, Yohanes, surat-surat Paulus. Apa mungkin selama 3 tahun buku-buku Kristen ini selesai disampaikan oleh Yesus? Sedangkan Yesus menghabiskan berucap, membaca kitab Wahyu dalam 1 hari paling 20 lembar selesai. Ini 2 tahun loh. Kapan ditulisnya? Lalu pertanyaannya adalah, kalau Yesus menyampaikan kitab Wahyu di tahun 33, ditulis nanti tahun 90-an, tahun 100 di Pulau Patmos, siapa yang bisa menghafal ini? Benarkah kitab Wahyu ini dihafal oleh penulisnya? Sampai mengatakan itu adalah ucapan Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman dan mereka sudah menerimanya. Artinya kalau yang di Pulau Patmos ini benar-benar
firman yang diterima oleh Yesus dan disampaikan kepada penulis Pulau Patmos, kenapa harus menunggu 90 tahun? Kenapa nggak ditulis aja pada saat Yesus masih ada? Apa yang menghalanginya untuk menulis? Kalau memang kitab Wahyu sudah Yesus firmankan. Tapi faktanya kan tidak. Tak ada yang menghafal, tak ada yang menuliskan. Jadi gimana ceritanya tuh? Nah, jadi kembali kepada poin saya, Mbak Entit, bahwa menurut pengakuan Yesus, murid-muridnya percaya Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Kalau hari ini kemudian saudari saya mengatakan, oh tidak, menurut kami Yesus itu adalah Tuhan. Berarti ibu membantah pengakuan Yesus. Membantah apa yang Yesus katakan. Karena dia mengatakan, murid-murid percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi kalau hari ini Kristen mengaku murid, tapi ternyata kepercayaannya Yesus adalah Tuhan, boleh dong saya minta, di mana Yesus mengatakan, setelah aku menyampaikan segala firmanku, murid-muridku percaya, pengikutku percaya bahwa aku adalah Tuhan. Itu Yesus akui di mana? Ternyata enggak ada. Yang ada, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, kurios, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang itu loh. Nah, itu dia. Di Yohanes 13 ayat 14 itu loh Bang. Yesus berkata begini kepada muridnya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Udah titik sampai sini. Ya, Yesus Aku yang adalah Tuhan. Tuhan, Bang. Kurios di situ, Bu. Kurios. Kitab aku Tuhan, Bang. Di laptop ini juga Tuhan, Bang. Itu bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa apa? Yunani. Yunani. Berarti kurios. Kalau kurios itu Tuhan. Sebenarnya Kalau kurios baru Tuhan. Ya. Ya sudahlah. Oke, Bang. Ya. Aku mau mandi. Oke. Mau mandi. Silakan. Terima Jangan kasih. lupa pakai sabun. Sudah sabun. Iya. God bless you, Bang. Iya, Mbak Tit. Tuhan berkati. Sama-sama. Sama-sama. Siap. Yang penting buka akalnya ya Mbak Tet. Bang sering tidak pakai sabun, diingat. Nah inilah teman-teman ini ya, giliran untuk siapa itu Tuhan, siapa yang wajib disembah, akalnya mati. Tapi giliran makanan, memilih lipstik, akal dipakai. Cari suami, akal dipakai. Tapi giliran yang paling krusial dimintain pertanggungjawaban itu nanti dia nggak pakai akalnya. Padahal jelas adalah Yesus itu manusia. Masa masih dituhankan kalau akal dimatiin gitu loh. Gak bisa bedain yang mana manusia yang mana Tuhan. Inilah benar-benar kalau iblis udah merasuki jiwa, berkecamuk di dalam, dibawa tekanan iblis, emang sulit untuk disembuhkan orang yang kayak beginian. Ya udah, terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.